manusia dan berpasang-pasang binatang. Kemudian biji-bijian yang dibawa, bibit, tentunya dengan persiapan makanan yang cukup. Jadi kapal itu penuh makanan. Bayangkan orang Indramayu membuat kapal laut yang berapa knot itu? Berapa? 35 GT. Itu yang panjangnya 35 meter. Itu sekarang sudah susah mencari kayu untuk lunas. Saudara tahu bahasa lunas itu? Lunas itu kan kalau kita bayar utang selesai lunas kan. Kalau perahu, lunas perahu itu ini apa namanya, kalau mobil itu sasisnya. Sasis yang dibawa satu batang yang besar panjang itu namanya lunas. Lunas perahu Nabi Nuh itu 150 meter. Kayu jati. Kira-kira Nabi Nuh kurang mana itu kok buat perahu kayu jati? Umpamanya di Mesir nggak ada kayu jati, nggak tumbuh. Timur Tengah nggak ada. Eropa komodoi Eropa. Jawa Barat lalu kayu Jawa Barat mah kayu jati nak can ayak haritama zaman kiwari wae ayak kayu jati di Jawa Barat. Sepertinya kayu jati yang berada di antara ujung Jawa Timur bagian barat dan ujung timur Jawa Tengah, kira-kira di Rembang. Maka disebut kayu jati yang dibikin kapal oleh Nabi Nuh itu kayu jati purba. Ya purba banget, sampai sekarang itu kan sudah ribuan tahun. Panjangnya 150 meter, lebarnya 50 meter, tingginya 50 meter, 4 lantai dengan bawahnya, dengan groundnya itu. Semua diisi makanan dan pasukannya. Pasukannya manusia 8 orang pasang, 4 orang pasang. Kemudian binatang-binatang yang ada ketika itu dikumpulkan sepasang-sepasang, dan bahan pangan dan bibit-bibit. Berlayarlah berbulan-bulan. Jadi ketika itu boleh jadi itu tsunami pertama dunia. Barangkali ya. Pembuktiannya belum dibuktikan. Sampai terjadilah susut. Ada penelitian di Turki sana, ada bukit atau gunung Ararat. Konon di situ ada perahu yang panjangnya seperti yang dilukiskan oleh sejarah itu. Tertimbun oleh es. Kemudian digali, yang menemukan itu orang Timur Tengah dan Amerika. Disesuaikan, ternyata konon sesuai. Dihitung-hitung, ini kayu jati kemungkinan dari Asia Tenggara dan kemungkinan dari Jawa. Nah, Jawa yang paling banyak jatinya ya yang disebut Syekh tadi itu. Kemudian paku-pakunya itu kayu apa itu namanya, damar. Kayu damar itu dari tangkuban perahu yang banyak dulu. Maknanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu dipakai jalan-jalan oleh Nabi Nuh itu kan, mempersiapkan apa namanya perahu. Kok bisa sih? Jangan ngitung kita. Ya, apa iya dari Rembang ke sini jalan kaki? Jangan kita hitung diri kita.
Diri kita ini bisa berjalan keliling Jawa 27 kilo, itu pun 27 hari, itu pun dibantu oleh roda yang bulat 27 hari. Tapi bayangkan kalau umur 600 tahun ketika banjir itu, pantes saja langkah Nabi Nuh mungkin langkah kita 10 langkah, Nabi Nuh baru ancang-ancang itu. Ya umurnya saja panjang, umur 600 tahun masih mengendalikan segala macam. Umur 950 baru wafat, pantes saja. Nah, cerita itu kalau kita pakai hari ini cerita kita, susah. Tapi menjadi nyata juga. Hari ini kita bisa berbicara, orangnya di Surabaya, kita di sini. Itu artinya kemanusiaan mendekatkan cerita lama dengan kenyataan baru. Jadi nggak mustahil. Sudah, kita lanjut. Perahu besar, isi segala macam, sampailah banjir selesai. Banjir selesai. Mengapa selesai? Karena sudah nggak bisa jalan kapalnya. Kalau kapal itu mobil, itu kan bisa berjalan karena ada roda. Ini kapal dijalankan oleh angin pakai layar, dan nggak bisa jalan. Maka diutuslah badan intelijennya untuk mengamati daratan. Nah itu binnya apa? Binnya burung merpati. Burung merpati dilepas, selidiki lingkungan. Hama datang pertama, cerita begini mungkin sudah ada, tidak banjir. Jalan lagi, ambil bukti. Kedua datang, benar, sudah kering. Ini kaki saya ada bekas lumpurnya. Jalan lagi, nah, berhari-hari. Jadi kalau umur 600 tahun, sehari itu sama dan 1 menit kali ya. Nah, berhari-hari baru terakhir burung membawa tangkai zaitun. Tentunya mendaratnya bukan di Jawa itu, karena di Jawa tidak ada zaitun kecuali tatkala ada zaitun. Zaitun di Jawa ini